Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian dengan judul Dampak Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa Pandemi di Desa Pujanganom. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Atskia Iqbal Rosyadi, Fatihah Nurzahroh, Madonizal Bella, dan Muhammad Yusuf Mubarak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Latar belakang adanya pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak 2 tahun sebelumnya telah banyak membawa dampak dalam beberapa aspek kehidupan, khususnya pada dunia pendidikan. Pada sistem pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka dan kemudian pada masa pandemi COVID-19 diubah menjadi pembelajaran non-tatap muka atau pembelajaran jarak jauh atau disebut juga pembelajaran dalam jaringan daring atau online, yaitu pembelajaran melalui media virtual pada aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial. Pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi sebuah wabah seperti yang terjadi saat ini, ketika pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Lanjutan, pembelajaran harus tetap dilaksanakan walau dalam masa pandemi yang mengharuskan pemerintah menerapkan social distancing dalam dunia pendidikan dengan mengganti proses pembelajaran virtual atau daring. Walaupun demikian, pembelajaran daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang akan diajarkan. Pembelajaran daring harus direncanakan sesuai dengan minat dan efisiensi dari para siswa. Minat belajar adalah salah satu rasa untuk menyukai atau juga tertarik pada suatu hal atau aktivitas belajar tanpa ada yang menyuruh untuk belajar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Berikutnya yaitu data. Berdasarkan data hasil observasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 di Desa Pujanganom, kepada sejumlah anak atau siswa dan guru juga orang tua terkait minat belajar para siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Mayoritas siswa di Desa Pujanganom, khususnya para siswa sekolah dasar, merasakan minat belajar yang kurang atau rendah. Alasan yang memengaruhi dampak pembelajaran daring dalam minat belajar siswa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya yaitu dari hasil wawancara, banyak faktor yang berdampak pada minat belajar siswa yaitu kurangnya penjelasan dari guru, kurangnya pengawasan dan dampingan dari guru, adanya siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring karena kurang adanya fasilitas yang memadai untuk digunakan dan lain-lain. Analisis berdasarkan hasil wacana, pembelajaran daring memiliki dampak yang sangat besar dalam minat belajar bagi para siswa di Desa Pujanganom. Dalam minat belajar pada pembelajaran daring, kebanyakan siswa merasakan kurang atau rendahnya minat belajar mereka pada pembelajaran daring. Menurut salah satu siswa sekolah dasar, Caca menjelaskan bahwa minat belajar pada proses pembelajaran daring sangat rendah dikarenakan kurangnya penjelasan yang disampaikan oleh guru, yang hanya menjelaskan melewati voice note WhatsApp, dan terkadang ada beberapa guru yang langsung memberikan tugas tanpa disertai dengan penjelasan. Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya minat belajar bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi. Sedangkan menurut salah satu guru atau pengajar di sekolah dasar, Eni menjelaskan bahwa kurang puasnya penjelasan yang ia sampaikan kepada siswa dalam sistem pembelajaran online, sehingga menyebabkan menurunnya minat belajar pada masa pandemi dan kurangnya fasilitas bagi mereka untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Dengan demikian, banyak faktor penyebab dari dampak pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa.
Selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama, siswa mudah bosan. Banyaknya waktu yang digunakan untuk sekedar belajar melalui handphone atau laptop menyebabkan mereka mengalihkan sebagian waktunya untuk bermain game atau beralih pada aplikasi lain yang menurut mereka lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Siswa yang kurang mampu tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai seperti handphone, laptop, data seluler, ataupun sinyal. Yang ketiga yaitu kurangnya daya paham. Guru hanya menjelaskan secara singkat tanpa memperhatikan kepahaman para siswa. Kurang adanya pengawasan dari orang tua untuk mendampingi belajar, dan ada sebagian guru yang hanya memberi tugas tanpa memberikan penjelasan. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang analisis sosial tentang dampak pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa pandemi di Desa Pucang Anom. Bila teman-teman memiliki pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, jangan malu-malu. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.